Oke. Kin, kayaknya kalau narasumbernya satu agak kurang ya. Iya nih Nanda, bener banget. Rasanya kayak masih belum lengkap ya. Maka dari itu, narasumber selanjutnya adalah Pak Dendi. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi kepada Hari selaku moderator sesi kedua, pemaparan materi dan diskusi hari ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama saya Hari, saya akan menjadi moderatornya Pak Dendi. Untuk Pak Dendi, dipersilakan. Terima kasih untuk Hari. Gimana kabar kakak Hari? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Bapak sehat nggak Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman semuanya, Bu Eli, Bu Rina, teman-teman guru ya, Pak Ano, Pak Mustafa, dan juga Pak Badru, juga teman-teman panitia, kakak-kakak luar biasa. Kayaknya kemarin saya baru ngajar kelas teman-teman kelas 10, sekarang udah kelas 12, sebenarnya luar biasa. Ketemu lagi nih, serasa saya di depan kelas. Waktu itu kita pertemuan terakhir nih, kelas 10 ya, kelas 2-nya atau pandemi teman-teman semester 2 ya nggak ketemu lagi. Sekarang kita ketemu lagi di kelas teman-teman udah kelas 12 ya, luar biasa. Nah teman-teman, sebetulnya saya malu dibilang pemateri ya teman-teman, mungkin kalau dibilang penambah aja deh, penambah ilmu aja teman-teman. Karena selama ini saya hanya bagian itu Beli, penilai Elders Plan ya Beli ya. Dan teman-teman luar biasa ya, baru kali ini ya di angkatan ini Elders Plan teman-teman itu dari kelompok 1 sampai 21 tuh luar biasa, hebat semua, hampir lengkap semua teman-teman ya. Dan udah saya nilai juga sama Bu Fitri ya, nanti tinggal diumumin teman-teman, diumumin ya siapa yang akan juara di Elders Plan ini ya. Oke teman-teman ya, saya nggak usah lama-lama teman-teman, mungkin teman-teman juga capek juga teman-teman habis belajar tadi ya. Nah saya hanya paparan dikit teman-teman ya. Teman boleh saya itu jadiin apa, bisa jadi apa, share screen Beli atau Pak Hari bisa saya jadi. Oke Pak, benar Pak. Iya Pak Dendi. Oke, bukan Pak Ari. Namanya sama ya Pak Ari. Oke teman ya, ini dia saya share teman-teman ya. Oke teman ya, jadi ini apa tambahan ilmu dari saya mungkin teman ya di bisnis plan teman-teman hari ini yang luar biasa teman ya. Ketika kita baru memulai bisnis plan tahun lalu ya Beli, ketika itu baru pandemi ya, kita juga atau guru-guru ya teman-teman semua ya, ketuanya waktu itu Kak Nadia Emirah ya Beli, sempat was-was juga teman-teman gimana ya menjual produk di saat pandemi teman-teman. Mungkin karena kita belum punya pengalaman teman-teman, belum punya istilahnya ilmunya ya Beli ya. Tapi kita sebenarnya menyemangati mereka teman-teman, dan luar biasa kakak kelas teman-teman ya. Nah ini bisa menjadi contoh ya buat teman-teman nanti ya, pada saat apa Elders nanti akan dilaksanakan. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ilmunya kata-kata dari Neil Armstrong, mungkin sebagian orang itu nganggapnya kecil, tapi bagi itu langkah yang besar teman-teman. Oke teman, lanjut. Nah, kenapa sih tahun ini kita harus buat bisnis plan ya? Nah, tadi ya udah jelaskan banget jelas banget ya sama Bu Caca teman-teman ya, bahwa kita itu pertama pasar ini sudah diprediksi teman-teman, apalagi pada saat pandemi sekarang teman-teman, pandemi sekarang ya. Istilahnya ketika daya beli masyarakat turun, teman-teman, kita harus tetap memasarkan produknya, itu tantangan teman-teman ya. Pada saat pesaing banyak ya Bu Eli, istilahnya bagaimana barang kita tetap harus terjual teman-teman ya. Nah, ini pasar sudah diprediksi teman-teman ya. Yang kedua, pasar yang berubah-ubah nih teman-teman ya. Pada saat dulu orang mungkin nyaman aja dengan jual secara langsung, kakak-kakak kelas teman-teman masuk ke kelas-kelas ya Bu Eli, terus menawarkan produknya, ngasih sampel ya, wah pokoknya serba lancar semuanya. Tahu-tahu dek gitu nah pandemi ya, kita nggak tahu ya teman-teman gimana, nggak mungkin online kan, istilahnya memasarkan makanan ya, bagaimana tadi kata Bu Aisyah ya, disuruh mencuci makanan ya Belia, bagaimana mereka menawarkan produk berbentuk apparel tuh nah gimana dia masuk kelas-kelas. Nah ini teman tantangan ya. Jadi kalau bisa nanti Kak Nadif ya dan timnya membagi tiap-tiap tim ya biar bisa masuk ke kelas masing-masing ya Belia, buat promosi produk teman-teman nih ya, karena kita nggak ada waktu lagi teman-teman, nggak ada waktu lagi buat mengenalkan kepada adik kelas kita teman, kelas 10 dan kelas 11 teman-teman ya. Jadi itu teman-teman kalau bisa nanti minta izin dari Bu Eli ya, kita bikin program teman-teman ya, masuk ke kelas-kelas paling 10 menit 15 menit ya Bu Eli ya, untuk memperkenalkan produk teman-teman nih teman-teman ya. Oke teman, meskipun begitu teman-teman harus tetap fokus teman-teman ya, tetap fokus, karena dengan motivasi dan niat yang kuat
mudah-mudahan ya produk-produk teman-teman yang buat pasti akan berhasil, akan mudah dijual, teman-teman. Ya, nah jadi ini bisa survive dan berjalan terus istilahnya produk yang akan kita rencanakan. Bahkan kakak kelas saja sampai sekarang ada yang bisa ngelanjutin teman-teman dari elders yang dulu dia buat dia kuliah di BINUS dan tetap jual dia apparel teman-teman. Produk celana jin waktu itu teman-teman dan sampai sekarang mereka tetap menjual barangnya teman-teman luar biasa teman-teman. Nah, mungkin bisa jadi contoh buat teman-teman semuanya. Oke, teman, kita lanjut ya. Nah, ini teman, ini datanya bukan buatan saya teman, tapi dari jurnal entrepreneur teman, teman bisa nanti lihat ya, takutnya nanti dibilang bajakan ya Billy ya. Nah, teman kita lihat ya. Nah, ini teman tujuan bisnis plan kita ya. Semua kegiatan pasti punya tujuan teman. Jangankan teman-teman ikut PJJ ya, teman-teman misalkan mau ke pasar pasti ada tujuan. Nah, sama seperti bisnis plan kita teman, kita harus fokus dan kreatif teman. Karena dengan fokus, dengan kita kreatif, maka produk kita itu akan menjadi unik ya, dan akan dilihat orang itu menjadi menarik, yang tadinya biasa aja jadi menarik, teman-teman. Nah, terus teman-teman juga harus bagaimana memikirkan mencari dana, teman-teman. Karena dana sekarang susah dicari, ya, teman-teman. Dan juga teman-teman pasti bergantung pada iuran teman-teman ya, iuran teman-teman. Dan iuran teman-teman bisa bertambah ya. Nanti kita lihat, teman-teman, di laporan keuangan tahun lalu, teman-teman, yang juara, teman-teman, kita lihat ya. Nah, teman-teman ya, lalu komunikasi bisnis. Nah, teman-teman mulai nih ya, mulai share-share ya ke adik kelas, yang memperkenalkan produk teman-teman ya ke IG, ke adik kelas ya teman-teman, ke ID kelas 10, kelas 11 teman-teman. Nah, itu teman-teman mulai komunikasi bisnis atau ke orang-orang yang dianggap teman-teman bisa nanti membeli produk teman-teman nih ya. Lalu mempermudah jalan usaha teman-teman nih ya, karena kita lihat nih di sini teman-teman, di sini maksudnya teman-teman kita banyak pesaing teman-teman. Nah, persaingan ini kita lihat nih di kelompok teman ini 1 sampai 21 yang makanan aja berapa, yang apparel berapa. Nah, mereka kebanyakan hampir sama, nah, teman jual kaos, cuman bedanya bentuknya ya, beli bentuk apa istilahnya, bentuk desain kaosnya. Nah, itu persaingan bagi teman-teman. Tadi seperti Bu Aisyah bilang ya, kita harus ngintip persaingan teman-teman. Bagaimana mereka teman-teman pesaing kita ya udah bisa mulai bergerak nih teman. Nah, itu namanya mencuri start teman-teman. Banyak kan tahun lalu juga sampai kena semprit ya Belia. Istilahnya mereka main masuk-masuk ke kelas nggak bilang-bilang teman ya. Sempat kita peringatin juga ya Belia. Tapi namanya teman-teman misalnya pengen, karena girohnya itu luar biasa ya Belia. Giro mereka pengen barang produk teman-teman ini laku di tempat laku terhadap adik kelas, terhadap misalkan ke komunikasi lainnya. Teman-teman bisa ya bisa mulai berkomunikasi dengan ini untuk mempermudah jalan usaha teman-teman sendiri nih ya. Lalu yang kedua teman-teman harus melihat nih teman-teman promosi ya. Nah, ini promosi yang sangat gencar teman-teman. Maka teman-teman nggak usah heran ya ketika di TV iklan itu tetap eksis sebenarnya, dan ketika di TV itu acaranya bagus pasti iklannya banyak teman-teman. Meskipun dia acaranya prime time pasti dia bela-belain teman-teman. Karena iklan itu seperti mengezat teman-teman, seperti mengulang-ulang ke otak kita, nanti dia mengezat teman-teman. Nah, nanti mereka mulai mencari apa sih produk ini ya, jadi tertarik teman-teman, jadi tertarik. Nah, teman-teman lalu juga memudahkan pengawasannya. Nah, teman-teman kan ada divisi teman-teman, misalkan dari kelompok 1 ya, kelompoknya Hari, misalnya kelompoknya Kintari ya, ada bagian ini teman-teman. Nah, teman-teman jadi mudah mengawasi teman-teman. Kamu udah ini belum? Udah mesen ke vendor belum bahan-bahannya? Kamu udah boleh membuat perencanaan produknya gimana, misalkan tambah enak gimana, kamu bisa ngeliat di YouTube nggak? Nah, jadi mudah mengawasi teman-teman. Jadi teman-teman produknya nanti makin lama makin terangkai dengan bagus teman-teman. Jadi teman-teman ketika ngejual udah bagus banget teman-teman. Nah, jadi dari rencana awal masih kayak terpisah-pisah kayak puzzle, nanti ketika akhir jadi satu teman-teman. Nah, ini ya produk teman-teman yang akan jual teman-teman. Nah, ini teman-teman juga menyusun strategi, teman-teman. Jadi strategi itu sangat penting, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman cara menyusunnya, teman-teman, nih lihat ya. Nah, kita harus mengenali tadi ya, teman-teman, yang dia bilang Bu Aisyah, analisis SWOT. Wah, teman-teman, luar biasa. Bisnis plan-nya udah analisis SWOT-nya luar biasa. Hebat, Beli. Ini salut, Beli. Aku, Beli. Sama teman-teman ini yang dari kelompok 1 sampai 21, semuanya analisis SWOT-nya luar biasa. Tajam, Beli. Istilahnya pesaingnya, terus hambatannya, teman-teman, tantangannya, ya, terus peluangnya. Wah, luar biasa, Beli. Biasanya saya kadang-kadang kalau nilai Beli, aduh saya lewat-lewatin juga. Ini saya baca Beli, wah ini cakep-cakep banget Beli, istilahnya luar biasa deh teman-teman ya, luar biasa ya. Nah, tentukan arah tujuan dan sasaran teman-teman ya. Nah, lalu tentukan target bisnis ya, seperti tadi Bu Aisyah ya Beli ya. Istilahnya ini semuanya mungkin Bu Aisyah karena pengalaman Beli. Kalau saya sih dari teori teman-teman, tapi dipakai teman-teman Bu Aisyah, luar biasa nih teman-teman ya. Nah, tuliskan rencana nih teman-teman ya. Nah, nih teman-teman ya. Jadi rencana bisnis itu teman-teman pertama ya, teman-teman harus nih teman-teman membuat misi teman-teman ya. Lalu ringkasan efektif ya, teman-teman bisa tulis ya di kertas kecil ya. Wah,
target ini kita gini-gini. Jadi teman-teman akan ingat terus ya. Jadi ringkasan efektif yang selalu teman-teman ingat teman-teman. Bisa-bisa teman-teman bisa komunikasi juga dengan teman-teman satu grup teman-teman. Nah, lalu juga teman-teman bisa penawaran produknya kemana-mana teman-teman. Bisa juga ke teman sendiri, ke adik kelas, teman-teman, ke temannya ayah, temannya mama, teman-teman. Jadi bisa semua. Apa aja ya, istilahnya yang penting istilahnya kita membuat ini selain buat nilai ya Beri, tapi kita belajar bagaimana kita mempromosikan sesuatu barang ya yang mau kita jual, tapi kita bisa memurusnya dengan baik, seperti kita profesional ya teman-teman, seperti profesional. Target pasar kita gimana? Target pasar bisa meleset teman-teman, tapi yang pasti teman-teman produknya harus laku teman-teman ya. Nah, marketing plan kita gimana teman-teman? Jadi istilah perencanaan pemasarannya gimana teman-teman? Jangan sampai mandek tengah jalan teman-teman. Wah, kok ditawarin di kelas 10 nggak ada yang ini ya respon ya teman-teman langsung. Nah, nggak usah putus asa lah. Itulah dalam strategi tadi Bu Aisyah, bahkan dia sempat rugi berapa puluh juta ya Bari tadi yang nutup yang di Bali itu teman-teman, luar biasa. Jadi nggak apa-apa istilahnya, yang penting kita tetap fokus tetap berusaha ya, insya Allah kasih jalan ya. Alam nasir laka sodok ya Bari, di mana ada kesusahan ada kemudahan ya Bari, di mana ada kesusahan itu di alam nasir ya Bari, ada suratnya ya Bari ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bahwa produk kita itu nanti akan nggak laku teman-teman, pasti laku teman-teman. Nah, kita mulai tawarin teman-teman. Nah, yang pasti nih ya teman-teman, laporan keuangan ini yang disuruh Beli sebenarnya Beli ya. Saya disuruh membuat laporan keuangan memaparkan laporan keuangan di bisnis plan ini teman-teman ya, karena ini bagian yang penting teman-teman. Teman-teman kadang-kala suka salah kaprah ya, misalkan iuran teman-teman itu kan modal teman-teman. Nah, modal teman-teman dijadiin pemasukan teman-teman, sebetulnya nggak boleh teman-teman. Pemasukan itu harus dari penjualan teman-teman ya, dikurangin semua beban-beban itu jadi jadi untung atau rugi teman-teman. Jangan modal juga dimasukin pemasukan teman-teman. Nah, nanti teman-teman kita lihat ya. Ini masih ada yang salah ya. Mudah-mudahan di angkatan teman-teman bisa diperbaiki teman-teman, diperbaiki. Ini Beli ya, kita lihat ya. Nih teman-teman, ini ya istilahnya di Instagram kakak kelas kemarin teman-teman, ini ada berapa produk ya, ini dari tukang roti, ada nih teman-teman, kita lihat ya satu-satu teman-teman nih. Jangan di tengah, ini motor tengah ke tengah. Kanan aja. Oke, teman-teman, itu dari Instagramnya kakak kelas sebenarnya. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat teman-teman bisnis plan tahun lalu teman-teman yang jadi juara nih teman-teman. Kita lihat teman-teman, kita lihat web elders-nya, kita lihat juga teman-teman, kita lihat nanti laporan pertanggungjawabannya, kita lihat laporan keuangannya teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman sekarang ya, kita lihat tadi pertama teman-teman, kita lihat pertama sebentar teman-teman ya nih. Kita lihat web elders-nya. Nah, teman-teman kalau bisa mulai sekarang ya teman, mulai bikin teman-teman nih. Teman-teman bisa ke Instagram nanti teman-teman. Di Instagram teman-teman nih, sebentar ya saya buka dulu teman-teman. Ya, teman-teman, sambil menunggu kebuka, kita lihat ini dulu teman-teman. Kita lihat teman-teman yang ini teman-teman, nih lihat juara tahun lalu nih teman-teman, juara tahun lalu nih teman-teman ya. Sebentar ya teman-teman ya. Ini teman-teman Boom Basel, namanya Boom Basel ya Beli. Ingat ya Beli. Boom Basel itu produk apparel teman-teman, produk apparel dari kakak kelas ya, dari Kak Faiz, Kak Cek Gevira, mungkin teman-teman kenal ya, mungkin teman-teman kenal nih, teman juga ya, belum muncul ya. Nah ini dia teman-teman gue, teman-teman udah bisa kelihatan? Mungkin tadi kelihatan ya. Ini dia teman-teman ya. Ya teman-teman ya, jadi Boom Basel itu produk yang kemarin juara ya Beli ya. Nih ya teman-teman, jadi Boom Basel teman-teman kita lihat ya di halaman berikutnya nih teman-teman, semuanya hampir sama ya dengan
dengan ya, apa bisnis plan teman-teman nih teman-teman. Lihat di halaman berikutnya nih teman-teman, kita lihat ya. Jadi teman-teman di sini ada Kan ya bilang. Oh, hilang ya? Tunggu teman-teman sebentar ya. Kalau ayah udah pulang duluan. Sebentar ya. Tunggu ya. Tadi ada suara. Nih, maaf ya. Kok itu teman-teman apa? Nih teman-teman ya. Saya share lagi teman-teman ya. Nih. Ini dia teman-teman. Ini hampir sama teman-teman semuanya ya. Kayak punya teman-teman apa istilahnya punya teman-teman istilahnya bisnis plan-nya sama semua teman-teman. Nah, dia di sini juga ada istilahnya bagian-bagian istilahnya yang divisi-divisinya teman-teman sama teman-teman nih ya. Tunggu teman-teman saya cepetin teman-teman nih dia. Di sini juga ada introduksi teman-teman sama ya bisnis field ya bisnisnya apa ya alamatnya kontak person dan sosial medianya teman-teman. Nah semuanya ada teman-teman. Lalu di sini juga ada teman-teman ya nih lihat di sini ada company background ya latar belakang mereka membuat perusahaan ini teman-teman. Nah lalu juga teman-teman ya kita lanjutin ya ini hampir sani logonya teman-teman. Logonya juga teman-teman juga hebat-hebat bagus-bagus banget ya logonya. Lalu filosofi logonya nih teman kita ke keuangan ya teman-teman. Kita lihat ya. Kita lanjut langsung ke keuangan nih teman-teman. Ini visi misinya mereka teman-teman. Ini analisisnya juga teman-teman. Price-nya, place, promotion dan produknya teman-teman. Lalu nih desainnya teman. Nah, teman lihat ya desainnya teman-teman. Ini desainnya. Nah, mereka rencana buat tas nih teman-teman. Tas karena waktu itu pada saat pandemi kita nggak boleh pakai plastik teman-teman. Mereka boleh merencanakan ya, tapi ternyata teman-teman ini nggak laku teman-teman. Tas ini nggak ada yang beli teman-teman tuh ya. Jadi yang dibeli hanya kaos teman-teman. Ini kaos 3 desain kaos sama jaketnya teman-teman jaketnya ya. Nah, ini dia teman-teman kita lihat ya. Ini kaosnya teman-teman. Ini ada gambaran teman-teman yang tadi Bu Aisyah bilang ya. Kaosnya terbuat dari kain apa ya. Jadi mereka bisa membaca teman-teman. Bahkan kalau teman bisa produksi apa bisa promosi ke kelas-kelas, teman bisa contoh ya di Zoom ya. Nah, ini kaosnya bahan ini ya, bahan ini bisa menyerap keringat dan macam-macam teman-teman ya. Nah, ini teman-teman lihat ya pemasukan. Ya, beli. Ada yang tanya? Teman-teman ya, lihat ya. Jadi mereka iuran anggotanya 350.000 nih teman-teman. Ini awalnya teman-teman di bisnis plan mereka ya. Tapi kita lihat teman nanti di pengeluaran asli mereka teman di laporan akhir ya. Ini juga di bulan November mereka rencanakan pre-order 1, pre-order 2 ya dia menjual kaos 85.000 teman-teman ya. Pre-order 2 90.000 ya. Ternyata yang 90.000 nggak dilaksanakan teman-teman ya. Nah, karena mereka supaya produknya laku teman. Itu nggak apa-apa strategi bisnis teman-teman ya. Jadi mereka tetap pada saat pre-order 2 tetap aja ngejualnya 85 teman-teman. Nah, pada saat jual kaos sebenarnya jual jaket nih teman-teman. Ini kan 160 ya. Ternyata dengan 160 mereka teman-teman yang beli hanya dikit teman-teman, maka mereka menaikkan ya jadi 200.000 teman-teman ya. Jadi yang pasti teman-teman ya bikin semua anggaran sekecil apapun ditulis teman-teman ya. Jadi pemasukan ini pemasukan pertama dari iuran teman-teman semua nih ya. Nah, jadi berapa subtotalnya teman-teman ya. Jadi dari 10 orang, satu orangnya 350.000. Lalu di sales teman boleh merencanakan ya, kita boleh merancang terjual 55 pasang kaos, lalu terjual 120 unit kaos, lalu terjual 25 ya pada saat on the spot teman. Nah, pada saat pre-order yang jaket juga teman sama ya, tapi kita nggak yang total bag juga kita nganggarin 50 tote bag. Nah, tapi nggak laku nih ternyata nggak laku teman. Oke teman, kita lihat ya. Nah, ini pengeluarannya teman-teman ya. Pengeluarannya jadi ternyata mereka jual kaosnya 85.000 tapi modal dasarnya 60.000 nih teman ya 60.000 ya dari semuanya jaket juga 140.000 teman ya lalu tote bagnya itu 40.000 ya maka mereka mendapatkan pengeluarannya sebesar 20.350 nih teman ya sedangkan pendapatannya sebesar 49 nih teman-teman 49.475 ya nah mereka juga bagus nih teman ya mereka bikin break even point ya. Break even point itu di mana ketika kita ngejual titik impas modal kita dia pada saat produk berapa nih teman-teman ya sisanya itu keuntungan kita teman-teman sisanya keuntungan kita nih contoh teman-teman lihat ya di sini jadi teman-teman ya di sini BEP-nya di sini kan 3.600.000 nih dibagi dengan 160.000 dan saya gedein teman-teman sebentar ya nih lihat teman-teman nih ya teman-teman ya saya gedein lagi sebentar ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi mereka teman-teman ketika cari mereka juga mencari titik impasnya nih teman ya. BEP-nya 2.200.000 dibagi dengan modal dasar dia nih teman ya. Seharga kaosnya 60.000 teman ya. Seharga 60.000 teman-teman ya. Nih teman ya 60.000 ya. Maka
mereka mendapatkan keuntungan dari kaos sebenarnya, lihat ya 12.800 sebenarnya nih 12.800 total biaya mereka dibagi dengan keuntungan pada saat dia ngejual kaos ini, maka dia titik impasnya pada saat 150 unit produknya itu. Jadi 50 unitnya itu keuntungan dia, keuntungan teman-teman ya, keuntungan teman-teman. Sama dengan jaket sebenarnya. Jaket teman-teman 36 ya, sebiaya modal kita teman-teman. Nah, tapi kita ngejualnya kan 160 tadi teman-teman di atas ya. Nah, maka kita untung 23 modalnya itu balik pada saat kita jual jaket itu 23 unit teman-teman. Sisanya 2 unit itu keuntungan kita teman-teman. Pada awal nggak apa-apa teman-teman, untuk segini ya, kita jangan berharap untung yang besar teman-teman, istilahnya. Yang penting produk kita jalan ya teman-teman, dan usaha kita juga lanjut terus teman-teman, lanjut terus. Nah, ini teman-teman, ini sama dengan yang tote bag teman-teman, sama ya. Nah, itu ya teman-teman, mungkin sampai sini dulu. Nah, kita lihat teman-teman gimana realisasi pada saat mereka teman-teman, pada saat mereka ya setelah LDS berakhir ya Beli ya, kan mereka sudah bikin laporan penjualan aslinya ya Beli ya. Nah, ini teman-teman, saya stop dulu. Ini rencana teman-teman, rencana boleh teman-teman, rencana teman-teman boleh jual berapa ratus unit ya, tapi jangan di luar angan-angan teman-teman, jangan ya. Kita janggapnya karena ini bisnis plan ini kan nanti akan dibaca orang-orang, sahabat orang tertarik memberikan modal ya Beli istilahnya. Nah, teman, jangan juga buat bisnis plan yang di luar angan-angan kita teman-teman, istilahnya bisa dijangkau lah teman-teman. Nah, ini yang aslinya teman-teman, kita lihat ya, saya share lagi teman-teman, lihat yang asli di laporan penjualan. Jadi mereka itu teman, ketika selesai semuanya kegiatan, mereka selalu ngumpulin teman-teman laporan penjualan tiap kegiatan teman-teman. Ini saya share itu sebentar ya. Ini dia teman-teman, sebentar ya, saya share lagi. Ini dia. Nih teman-teman ya, lihat nih teman-teman. Ini jadi yang asli penjualan teman-teman dari Bumbasel teman-teman. Nah, jadi mereka menaikkan iuran anggota nih teman-teman ya. Anggota tadi 3,5 dinaikin teman-teman jadi 500 ya teman-teman, karena mereka beranggapan bahwa takutnya nih jaga-jaga ya teman-teman, takutnya ketika mereka beli produknya uangnya kurang teman-teman. Nah, mereka daripada pusing-pusing, sekarang mereka naikkan dulu teman-teman, jadi 3,5 jadi 500 teman-teman. Jadi modal mereka sekarang 35 juta nih teman-teman. Lalu ketika di penjualan, nah mereka nggak nulis lagi kaos-kaos ini, tapi dia nama-nama di kaosnya, ini kaos putih, ini kaos hitam, kaos putih, ini kaos yang warna-warni itu. Nah, dia harga ngejualnya sama 85 ya. Nah, lalu di sales kedua pre-order kan 90 teman, mereka naikin jadi 95 teman. Ternyata nggak masalah teman, nggak masalah ya, karena nanti kan kita promosinya ketika ke anak-anak ya, ke anak-anak, ke adik-adik kelas sebenarnya, atau ke orang lain ya, teman-teman bisa memaparkan itu kan, mereka nggak tahu bisnis plan kita ya, yang tahu kita doang sama teman-teman penilai ya Bir ya. Nah, teman-teman nanti bisa bilang nih ya, harga kalau pre-order kedua jadi 95 teman-teman ya. Nah, terus di yang jaket teman-teman kan 160 asal ya teman-teman. Nah, mereka ngejual langsung 200 teman-teman tuh, karena penjualannya di bawah ekspektasi teman-teman, hanya 9. Nah, ini juga teman-teman, tadi rencana kita 50 teman-teman, hanya 23 laku. Tapi nggak masalah, di sini ternyata banyak teman-teman, di periode kedua ini luar biasa banyak mereka teman-teman. Nah, ini cuma di sini ada satu kesalahan teman-teman. Nih, sini ada pemasukan nih teman-teman, pemasukannya 35 juta ya dari iuran teman-teman nih ya. Nah, ini kalau bisa jangan dimasukkan ke pemasukan teman-teman, karena dia modal ya, jadi modal awal ya. Jadi modal itu teman-teman gimana ya, dengan uang segini teman-teman menghasilkan sesuatu. Nah, yang kelebihan itu ya kita nanti jalanin lagi teman-teman, jangan jadi yang ini kita jadi penerimaan kita, karena uang teman-teman ya nanti suatu saat pasti akan dikembaliin. Wah teman-teman, kita untung nih ya, nih balikin dulu modal teman-teman ya, 500 ya. Nah, sisanya teman-teman ya, nah nanti teman-teman kalau bikinnya pengeluaran di mereka nih teman-teman, ternyata ada juga tambahan teman-teman, aplikasi Procreate, ternyata mereka juga membayar itu teman-teman, buat apa, buat membuat gimana di Instagramnya bagus sebenarnya, Canva premium ya, mereka juga bayar teman-teman. Lalu sampel baju teman-teman, kita kasih contoh ke siapa teman-teman, itu harganya sebesar 300.000, mungkin berapa orang teman-teman beli ya. Di sini sih bilangnya satu, padahal sih banyak karena harga bajunya kan hanya 85.000 teman-teman. Ini bisa 2 orang atau 3 orang teman-teman. Lalu iuran LDS ya teman-teman, iuran LDS karena nah teman-teman jangan lupa ya, Nadif ya bikin tim di itu ya, bikin tim ya, ada buat iuran dari LDS daripada tiap-tiap anggota nih teman-teman. Ini buat operasional teman-teman ya, buat bikin apa teman-teman, buat bikin nanti
divisi-divisinya ya buat market kita teman-teman di Instagram teman-teman ya. Nah, lalu nih teman-teman, jadi teman-teman total pengeluarannya sebesar 22. Nah, teman-teman kalau bisa ini jangan yang iuran modal jangan dimasukin sini teman-teman ya. Tapi sebesar yang ini aja nih teman-teman ya, sebesar 8 juta tambah 27 nih teman-teman ya. Jadi sekitar 35 juta teman-teman, dari 35 juta nih, 35 juta pemasukan ya. Pengeluarannya 22. Jadi itu realistis sebenarnya, yang bagus banget teman-teman laporan ini meskipun gini tapi tetap bagus sebenarnya. Mungkin karena itu saya belum masuk ke ini ya teman-teman, ke LPJ-nya Bel ya, terakhirnya Bel ya. Jadi saya belum bisa memberikan pengarahan. Nah, teman-teman kalau bisa ya angkatan teman-teman nih perbaiki teman-teman. Jadi nanti pada saat laporan akhir teman-teman yang modalnya jangan dimasukin teman-teman. Ini tulis saja modal awal teman-teman, pemasukan ya. A modal awal nih baru teman-teman, B penjualan teman-teman. Jadi A sama B teman-teman ya. Lalu yang C pengeluaran teman-teman, pengeluaran. Nah, teman-teman itu baru laporan yang luar biasa teman. Jadi ini jangan balance teman-teman, profit atau laba teman. Nah, ini nanti teman laba ini kalau teman-teman pengen lanjutin usahanya boleh teman jadi modal kita ya, beli bahan lagi ya, beli sablon lagi dan beli jaket lagi ya. Kalau enggak nanti keuntungannya mungkin dibagi teman-teman ya beli ya, dibagi teman-teman sekelompok ya. Nah, itu teman-teman ya, sampai sini ya teman. Nah, ini teman kita lihat ya LPJ dia teman ya. Nah, teman ada yang nanya teman, iuran bukannya pemasukan, benar teman pemasukan ya, tapi jangan jadi kan pemasukan bisa juga ini teman ya. Pemasukan ada dari modal ya, ada dari penjualan teman. Nah, jangan digabung ini di modal sama penjualan jadi satu teman, jangan ya nanti masa modal kita jadi buat jadi penjual dari dia dapatkan dari penjualan kita, bukan teman. Modal itu dari kita sendiri teman ya. Nah, makanya saya bilang tadi teman ya, ini luar biasa pertanyaan Fatah ya nih. Ya Fatah ya, jadi Fatah tapi saya nggak bisa ngasih hadiah ya kayak Bu Aisyah. Nggak apa-apa, penasaran aja. Iya Fatah nih, Fatah lihat Fatah ya. Jadi Fatah pemasukan A nih pertama ya dari modal ya teman, atau iuran anggota ya Fatah ya. Nah lalu B baru dari penjualan Fatah ya. Nah nanti ketika Fatah modal akhirnya ya laporan akhirnya Fatah, nah ini pemasukan yang modal yang dimasukin Fatah ya. Karena modal itu harus kalau bisa tetap utuh Fatah ya. Makanya kan kalau di laporan keuangan itu modal sendiri Fatah namanya di laporan perubahan modal. Kalau penjualan biaya dengan penjualan dengan biaya itu dimasukkan di laporan laba rugi Fatah ya. Nah, luar biasa nih Fatah pemasukannya. Nah, teman-teman ya, teman jadi ini teman nanti perbaiki namanya di sini ya. Di sini perbaiki teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan dengan itu mudah-mudahan nanti ke adik kelas akan udah mulai benar semua teman benar terus teman-teman ya. Sampai sini teman-teman. Nah, ini teman-teman kita lihat teman-teman ya, kita lihat saya stop saya dulu teman-teman ya, kita lihat ya. Kita lihat di sini nih teman-teman laporan pertanggungjawaban nih teman-teman luar biasa nih teman-teman pertanggungjawaban. Nih teman-teman kita lihat ya, kita lihat nih. Nah, teman-teman nanti mereka kesulitannya teman-teman dan untuk Nadif ya sebagai ketua mereka kesulitan di divisi ini teman-teman di divisi web ini teman-teman web yang website mereka nih teman-teman. Nah, ini dia. Tunggu teman-teman saya ke atasin dulu ya sebentar ya. Ini dia. Ya teman-teman lihat ya, ini dia nih ya. Jadi ini laporan pertanggungjawaban kakak kelas kemarin teman-teman. Kemarin dikasih sama Kak Nadia teman-teman. Ini dia. Itunya kita lihat teman-teman nih LDS 2020. Nah, teman-teman kalau bisa mulai berkomunikasi teman-teman dengan kakak kelas ya, Kak Nadia atau siapa teman nanti saya kasih nomor teleponnya teman-teman. Mereka sudah punya webnya, web LDS dan sudah berjalan dari tahun 2018 teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa ngelanjutin ya. 2018 ada, 2021, 2019 ada, 2021 ada teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di Instagramnya teman-teman LDS_SMA Life School teman-teman. Itu ada teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa ngelanjutin teman-teman di situ teman-teman. Nih, ini pertanggungjawaban Kak Nadia kemarin teman-teman. Jadi sama nih teman-teman kalau mau teman-teman mau ininya filenya nanti saya kasih teman-teman, saya kasih ya. Nah, teman-teman sampai sini dulu ada yang ingin tanyakan? Ada yang tanyakan? Teman-teman, ada yang tanyakan? Azhari ada yang nanya kalau enggak? Pak saya pengen nanya dong Pak. Kita buka. Boleh, Hari. Sebelum ada banyak yang nanya, saya pengen boleh. nanya dulu nih kan saya sebagai peserta LDS juga nih. Iya, boleh Zari. Menurut Bapak gimana caranya Bapak nanggapin
pelaksanaan yang tidak sesuai sama planning yang udah direncanain nih Pak? Apakah kita harus ngikutin kembali ke plan atau enggak kita harus ngikuti perubahan yang ada gitu? Menurut Bapak gimana Pak? Ya, nah, jadi teman-teman ya, karena LDS ini kita sistemnya online teman ya. Online itu salah satu kuncinya strict teman ya, strict ya Sari ya. Jadi apa yang udah kita tetapin teman ya, nah itu strict teman ya. Pokoknya nih untuk Fata ya, untuk apa Nadib juga ya ketuanya, dia misalkan udah ini pokoknya tanggal segini kita harus segini. Makanya mereka ini teman-teman di kakak kelas ini strict teman ya. Netapin pre-order 1, pre-order 2 teman sampai pada saat operasional teman karena dengan strict itu teman-teman jadi selalu apa teman selalu apa berfokus fokus terhadap istilahnya kegiatan ini teman-teman karena kegiatan ini berhasil enggaknya tergantung pada tanggal yang udah kita rencanain teman-teman. Kita nggak bisa kalau misalkan kita offline sih teman-teman bisa aja ya wah kita ngelihat kondisi wah kita susah nih dapetin bahan baku ya. Nah makanya teman-teman di sini kita mulai rentangnya panjang kan ya rentangnya panjang ya. Nah, teman-teman, jadi kita bagi pilah-pilah. Nah, itu supaya apa, teman? Supaya nanti ketika ada kejadian misalkan kayak Asari ya, wah ini kayaknya nggak sesuai nih, saya pengennya gini. Nah, jadi itu bisa didiskusin, teman, bisa didiskusin, cari pemecahan yang bagus buat lanjut ke kelanjutan acara ini Asari ya. Nih, teman-teman, kita lihat ya, teman-teman, di Instagram kakak nih, kakak kelas nih, teman-teman, ini dia nih ya. Sebentar, teman-teman. Ini dia, teman-teman. Nah, teman-teman, nanti teman-teman bisa ngelanjutin, teman-teman. Ini ada LDS 2018, LDS 2019, LDS 2020, teman-teman. Nah, nanti teman-teman semuanya bisa ngelanjutin ya di sini ya. Di LDS 2021, teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa mungkin ya bisa jadi komunikasi dengan Kak Nadia, ketuanya Nadia Indira. Nah, nanti jadi teman-teman yang nguasain nih ya, teman sebagai penguasa di LDS 2021 sini teman ya. Teman bisa ngelanjutin ya. Nah, jadi istilahnya teman-teman, istilahnya produknya itu cepat dikenal umum, dikenal adik kelas sebenarnya. Nah, itu jadi teman saran saya pertama teman-teman nanti mulai ngerancang nih ya, teman-teman ngerancang gimana teman-teman bisa masuk ke kelas-kelas nih teman ya. Jadi teman bisa masuk ke kelas-kelas 10 menit atau 5 menit ya cukup ya, bisa minta izin Bu Eli teman-teman, bisa minta izin Bu Rina teman-teman pada saat pembelajaran. Apalagi sekarang kan mau PTS, teman-teman. Habis PTS ya mungkin mereka remedial ya belum terlalu banyak materi, teman bisa tuh teman-teman bisa masuk ya mulai masuk ke kelas-kelas teman-teman ya. Bisa masuk 2 kali, 3 kali teman-teman. Yang pasti teman-teman harus memulai mengenalkan produk teman-teman teman-teman ya. LDS ini harus bergaung teman-teman, harus menggema teman-teman. Apa istilahnya gaungnya harus kena ke adik-adik kelas teman-teman karena itu teman-teman itu pangsa pasar kita yang besar teman-teman adik kelas teman-teman. Lalu kedua pangsa pasarnya paling yang umum sekitar teman-teman adik-adik kita teman-teman kalau enggak ke teman-teman orang tua kita teman-teman ya. Nah itu ya teman-teman sampai sini dulu ya teman-teman. Ada yang tanya lagi silakan teman-teman. Saya kembalikan ke Hari, silakan Hari. Ini bukan Fahri. Ini ada yang mau nanya lagi nih Pak. Silakan teman-teman. Silakan ya. Ini ada yang mau nanya, Pak mau nanya, menurut Bapak dalam perencanaan rencana bisnis, apa faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan agar bisnisnya bisa berjalan dengan lancar dan sukses? Nah, teman-teman ya, yang pasti tadi ya, ini kayaknya pertanyaannya bukan buat saya, teman-teman, Bu Aisyah. Saya bukan pelaku bisnis, tapi teman-teman ya nggak apa-apa, teman-teman ya. Yang pasti dari kakak-kakak kelas teman-teman yang udah lalu, teman-teman ya. Jadi mereka istilahnya teman-teman bagaimana perencanaan ini bisa berhasil, teman-teman. Yang pasti teman-teman harus ngelihat produk kita, teman-teman. Produk kita itu harganya sesuai nggak teman-teman dengan apa? Dengan bisa diterima orang nggak teman-teman? Mungkin tahu ya minuman haus, teman-teman. Minuman haus itu sekarang ordernya sampai miliaran, teman-teman. Dia pernah buka usaha di bidang ini teman-teman, jual beli barang bekas. Ya berhasil tapi dia tinggalin ya. Jual beli rumah padang berhasil ditinggalin ya, tapi ketika dia melihat temennya buka usaha fried chicken temennya berhasil dia sampai punya 300 gerai, dia mikir temennya wah ini kayaknya bagus usahanya. Akhirnya dia tanya nah dia mulai riset nah dia mulai bikin minuman haus itu istilahnya temennya pangsa pasarnya di bawah menengah ke bawah temennya, dia jual 15.000 sampai 5.000 dan sampai sekarang tetap eksis temennya. Itu temennya luar biasa. Jadi teman-teman pertama harus fokus ya buat produk kita yang bagus teman-teman, yang bagus ya, dan orang nggak kecewa teman dengan produk kita. Pernah saya kakak kelas teman-teman ditawarin karena soal itu kan dikasih dari sekolah voucher ya, buat beli produk LDS teman-teman ya. Nah saya pikir wah ini semua udah habis semua udah laku kakak kelas. Akhirnya ada satu kaos teman-teman, saya beli wah ternyata kaosnya kaos kuning doang teman, nggak ada lambang-lambangnya teman. Wah sempat sedih juga teman. Ini kok
teman-teman makanya mereka tetap masih ada sisa. Nah, itu teman-teman jangan sampai seperti itu. Nah, dan juga teman-teman jangan sampai lupa nih ya, kadang-kala ada teman bapak guru, ibu guru yang udah mesen atau enggak teman-teman mesen tapi belum kekirim teman-teman sampai elders habis ya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nanti kemarin udah mulai nggak ada teman-teman, kemarin alhamdulillah udah mulai nggak ada. Itu Ari, mungkin ya Ari, mungkin kalau jawaban nggak puas ya maaf tuh, maaf ya. Mungkin saya sering bilang ya kalau tanya aja tuh sampai saya nangis nggak bisa jawab tuh. Tapi itu dulu itu pelajaran tuh. Kalau di halus jangan tuh, saya nangis saya pergi tuh. Silakan Nenek, silakan ya, silakan Nenek mau nanya lagi, monggo. Pak, ada yang mau nanya lagi nih Pak. Boleh Ari, boleh. Dari Yayat nih. Pak izin nanya, apa aja sih cara biar keuangan sebuah perusahaan tuh tetap berjalan dan stabil gitu Pak? Wah luar biasa Tonya, luar biasa nih pertanyaan. Nah ini Tonya, ini kalau ini saya bisa jawab Tonya, keuangan biar stabil dan tetap jalan. Nah teman-teman yang pasti Tonya, teman-teman harus merancang apa yang benar-benar harus dikeluarkan Tonya. Istilahnya yang kita keluarkan itu benar Tonya buat jadi pemasukan bagi perusahaannya. Jangan sampai teman-teman ya mentang-mentang ada uang perusahaan, kita jajan yuk, kita makan-makan yuk, kita dari Bandung nih ya, kita makannya tempat yang enak aja ya. Nah biasanya buat konsumsi mahal nih teman-teman, itu bisa menggerus, nanti bisa juga menambah pengeluaran kita teman-teman. Apalagi kan teman-teman istilahnya sekarang sistem online, teman-teman bisa pesen ya, orang bisa tanya-tanya juga ke kakak kelas ya, bisa juga lihat istilahnya apa notifikasi orang-orang barang ini bagus apa enggak teman. Nah teman bisa dari situ teman baru bisa beli. Jangan sampai teman main wah ini bagus banget nih gambarnya, ternyata teman lihat deh yang jual beli di Instagram kadang-kadang mereka kecewa teman-teman karena nggak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya teman. Nah itu teman-teman. Jadi benar-benar teman catat teman-teman apapun yang keluar meskipun itu hanya Rp5.000 catat teman-teman. Karena ini adalah uang amanat ya, uang iuran teman-teman semuanya ya digabungin teman jadi modal teman-teman ya. Nah dengan modal ini kita putar teman-teman, kita putar buat usaha kita nih teman-teman. Nah, usaha kita sangat bergantung pada modal ini, teman-teman. Modal ini habis, kita bingung, teman-teman. Karena kita nggak ada sumber dana yang lain, teman-teman. Itu. Ya, Ari, menurut aku itu, Ari. Jadi, dicatat semuanya yang benar, dan juga istilahnya dicatat semuanya pengeluaran yang benar juga, ya. Pemasukan berapa, pengeluaran berapa, ya. Nanti ketika penjualan juga, teman-teman, harus diperhitungkan benar-benar, teman-teman. Barang ini, kalau kita jual harganya berapa, jangan sampai barangnya ada tapi harganya kemahalan dan akhirnya nggak terserap pasar. Nah, kalau bisa yang sesuai dengan apa daya beli orang yang kita mau kita jual teman-teman itu ya Hari ya. Silakan Hari yang lain Hari. Pak ini ada yang mau nanya lagi nih Pak. Hari. Dari Ananda Dimas Rumi dari kelas 11 MIPA 5. Untuk marketing LDES, apakah boleh kerjasama dengan brand yang udah terkenal biar Iya, bagus sekali luar biasa itu namanya. Dulu Kakak Nadia juga pernah teman-teman juga seperti itu kita pengen kerjasama dengan Bukalapak, teman-teman dengan Shopee, dengan Gojek teman-teman. Tapi kalau kita lihat teman-teman mereka malah luar biasa teman-teman yang ditampilkan mereka malah kadang-kadang mengantarkan sendiri teman-teman produknya mengantarkan sendiri karena teman-teman semuanya kelas 12 ini luar biasa mereka senang teman-teman. Bahkan ke rumah-rumah ibu guru mereka datang ya dianterin ya. Tapi kadang-kala yang jauh mereka kerjasama dengan yang bisnis yang lain bisa dengan Gojek ya bisa dengan Grab dan macam-macam. Boleh Ri, boleh silakan. Tapi diperhitungkan juga teman. Makanya teman lihat deh tadi kan ada ya kerjasama dengan pembuatan Instagram teman. Kerjasama dengan dengan membeli Canva teman biar bagus sebenarnya tampilan kita ya. Nah itu ya Hari ya bisa Hari bisa ya. Ini Pak, ada yang mau nanya lagi nih. Boleh, ya, boleh banget nih Pak yang nanya. Oke, boleh. Rumus-rumus apa aja sih Pak yang harus dibutuhin buat nyusun bisnis plan yang baik? Pak? Oke, Nenek. Tadi Nenek yang saya paparkan tadi pertama, Nenek. Jadi paparan pertama, jadi istilahnya bisnis plan itu harus mencakup semuanya, Nenek. Istilahnya tujuan kita, namanya bisnis plan, rencana bisnisnya. Jadi kita harus menempatkan orang-orang ya dari kita, Nenek. Pertama, Nenek, divisi-divisi kita buat ya. Lalu kita tempatin orang-orang yang pengen, yang emang menguasai bidangnya, Nenek. Mungkin teman-teman ya dari misalkan satu anggota udah ada 11 orang atau 10 orang. Nah, teman-teman mulai bagi-bagi nih. Nah, misalkan kita tanya ya, Fatah bagian apa, teman-teman. Lalu teman-teman yang lain juga bagian apa. Jadi, teman-teman emang benar-benar suka, teman-teman. Jangan sampai ada paksaan teman-teman untuk masuk divisi itu ya. Karena keberhasilan ini semua teman-teman tergantung kepada kerja keras teman-teman semua nih ya. Karena kita nggak bisa ngandelin siapa-siapa, teman-teman.
misalkan Seika ya bagian apa nih promosi ya. Nah Seika mulai ke kelas-kelas ya, mulai ngerancang nih, ketemu dengan Bu Eli, Bu Rina, Bu saya ini dong Bu, saya bagi nih ya tiap kelompok bisa masuk kelas ya 10 menit 5 menit ya di saat ini. Pada saat ini teman-teman ya, di saat ini itu ya teman-teman istilahnya salah satu ujung tombak kita teman-teman ya, Ari ya, di bisnis plan kita Ari ya. Jadi apa yang kita tulis di bisnis plan kalau bisa nanti sesuai ya dengan apa, dengan yang kita hasilkan. Kadang-kadang kan tadi kita teman-teman kayak ini ya Bam Basar, meskipun dia luar biasa dapat untungnya 13 juta, menurut aku besar teman ya, besar banget ya. Bahkan ketika sebelum pandemi teman, saya ingat banget teman, ada yang untungnya dapat sampai 60 juta teman ya. Mereka jualan kaos, wah mereka sampai seneng banget teman ya. Akhirnya uangnya disumbangin buat promenade mereka teman ya. Waktu itu kan masih belum pandemi teman ya. Nah itu adalah Ria, mungkin ya Ria, kalau ada yang belum puas boleh di WA ya, boleh WA. Oke Pak, pas banget waktunya udah pengen habis. Oke, alhamdulillah ya Ri. Udah nggak ada yang nanya lagi. Untuk rangkaian acara selanjutnya bisa saya langsung serahkan ke MC. Makasih ya Pak atas pelajaran kita yang dapat nih. Terima kasih ya, maaf teman-teman kalau ada yang salah ya, sampai saya senang sekali ya ketemu dengan teman-teman lagi semua ya. Serasa saya baru masih ngajar di depan teman-teman ya di kelas 10 teman-teman, Masya Allah ya teman-teman, tahu-tahu udah kelas 12 teman-teman, tahu-tahu teman-teman kuliah lagi, mudah-mudahan angkatan teman-teman banyak diterima diundang semua ya Beli ya. Amin ya robbal alamin. Bentar Pak Dendi, Irfan di. Ya Bu. Iya, boleh mengingatkan, minta sesinya sebentar. Pak Dendi, kebetulan kemarin kan anak-anak sudah mengumpulkan proposal. Terus nggak apa-apa itu sebagai gambaran awal saja, ya. Langkah pertama mereka. Tetapi dengan diberikannya seminar bisnis plan ini sampai tanggal 24, insya Allah nanti akan ada kesempatan mereka melakukan perbaikan proposal. Nah, dalam proses perbaikan proposal itu mereka diberi kesempatan juga untuk melakukan konsultasi kepada Pak Dendi. Oh iya, baik, bisa lewat apa saja terserah, bisa WA, bisa Line, atau bisa mereka membuat Zoom sendiri, fasilitasi saja kalau mau membuat Zoom sendiri gitu ya. Yang jelas Pak Dendi siap ya Pak Dendi untuk melakukan pembimbingan tahap akhir. Karena apa yang sudah dibuatkan oleh guru PKWU dan lain sebagainya sudah di program, itu sudah bagus, Pak Dendi juga sudah memeriksa ya. Cuma itu sebagai gambaran awal. Nanti mereka akan diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Tapi kalau mereka nggak mau melakukan perbaikan karena merasa sudah bagus, ya nggak masalah. Jadi kita memberikan peluang untuk mereka melakukan perbaikan. Tanggal 30 kalau nggak salah ya, nanti dicek lagi Ratu atau yang lain ya. Benar agendanya tanggal 30 baru proposal itu dikumpul. Nah, nanti kita seminggu dari situ baru melakukan pengujian untuk mendapatkan 10 terbaik. Itu Pak Dendi ya. Jadi kebetulan juga satu company kan baru bergabung nanti yang IPA 6 ya. Dan belum mengumpulkan proposalnya, masih dalam tahap proses. Oke, gitu saja Pak Dendi. Terima kasih banyak, ilmunya bermanfaat ya. Terima waktunya. Patri, terima kasih. Sampai Ibu serahkan lagi ke kalian. Rangkaian acara selanjutnya bisa kita langsungkan serahkan ke MC-nya. Ya, terima kasih Hari. Terima kasih banyak kepada Pak Dendi yang sudah memaparkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada acara webinar bisnis plan kali ini. Untuk keperluan dokumentasi akan ada foto bersama dengan Pak Dendi. Bagi peserta yang belum menyalakan kamera, harap dinyalakan terlebih dahulu. Nah, untuk Farel dipersilahkan. Ya, siap-siap halaman 1. Halaman 2. Untuk MC bisa dilanjut. Ya, terima kasih Farel. Wah, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara. Ya, iya nih. Nggak kerasa loh kalau kita udah hampir 2 jam bareng-bareng. Selesai sudah seluruh rangkaian acara webinar bisnis plan hari ini. Terima kasih semua yang sudah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dan aktif mendengarkan Pak Dendi dan juga Bu Aisyah yang membagi ilmu baru buat kita semua. Yang pastinya ilmunya banyak banget yang bisa kita pelajarin ya hari ini.
Terima kasih juga kepada Bu Aisyah, Pak Dendi, serta Bapak Ibu Guru yang hadir dan ikut memeriahkan acara siang hari ini. Sebelum acara kita tutup, mari kita bersama ucapkan alhamdulillah atas kelancaran acara hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua ilmu yang didapat hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan di perencanaan LDES dengan baik. Oh ya, kita mau ingetin nih buat semuanya, jangan lupa untuk follow Instagram @LDES_LabSchool untuk info lebih lanjut mengenai LDES 2021 ya. Nah, benar banget nih. Saya mewakili panitia yang bertugas kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.